Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala mustafa sayyidina rasulillah sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan puji syukur marilah senantiasa terpanjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Salawat beriring salam tak lupa dicurahkan di hari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz, para tuan guru di wilayah Masjid Al-Furqan, segenap pengurus DKM beserta jajaran jemaah sholat subuh, baik kaum bapak, kaum ibu, remaja, pemuda dan pemudi, rahimakumullah. Kaifa halukum hadzal an? Bagaimana kabarnya bapak ibu hari ini, sehat? Alhamdulillah. Semoga di pagi hari ke-10 di bulan Ramadan ini kita dalam keadaan sehat jasmani, afiat rohani, dalam keadaan hidup dalam kemudahan, hidup dalam kenyamanan, hidup dalam ketenangan, hidup dalam kebahagiaan. Dan apabila hari ini, di pagi hari ini ada yang sedang gegana, gelisah, gundah, galau, merana, semoga itu hanya sekedar halu perasaan kita. Ataupun apabila pada pagi hari ini ada yang sedang sulit, ada yang hidupnya sedang susah, semoga itu hanya praduga dan prasangka kita. Walaupun terasa, walaupun terlihat oleh mata kita, semoga itu hanya sekedar perasaan kita belaka dan tidak menimbulkan suuzon kita, prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada dalil, tidak ada hadis yang menerangkan bahwasanya Allah itu pelit. Semua keterangan menerangkan bahwasanya Allah itu Allahur Rahman, Allahur Rahim, Allahur Razzaq. Allah itu Maha Kasih, Maha Sayang, Maha Pemberi rezeki. Tentunya hidup ini pada dasarnya mudah, hidup ini pada dasarnya nyaman, hidup ini pada dasarnya nikmat. Kita yang membuat susah, kita yang membuat sulit. Contoh kecil, Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan ini memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa, ibadah saum. Ma huwa saum? Apa itu puasa? Puasa adalah menahan nafsu dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nafsu apa yang kita tahan? Nafsu apa yang harus kita belenggu? Nafsu apa yang harus kita penjarakan? Tentunya dalam diri kita ada 7 tingkatan nafsu, dan kita hanya bisa membelenggu, tidak akan mampu untuk menghilangkan. Karena apabila kita tidak memiliki nafsu, kal mayit al-ard, bagaikan mayit di atas tanah. Kita perlu nafsu, dan 7 tingkatan nafsu ini
Yang pertama, yang paling bawah, kelas 1, kelas terendah adalah nafsu amarah. Kemudian naik kepada tingkatan kedua, nafsu lawamah. Tingkatan ketiga, nafsu mulhamah wa imamah. Tingkatan keempat, nafsu mutmainnah. Tingkatan kelima, nafsu radiyah. Tingkatan keenam, nafsu mardiyah. Dan tingkatan teratas, tingkatan ketujuh, nafsu kabirah. Seperti halnya 7 hari, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, nafsu pun ada 7 tingkatan. Dan tingkatan terendah adalah nafsu amarah. Disinilah Allah mewajibkan kepada kita untuk membelenggu nafsu amarah. Supaya apa? Supaya kita naik kelas. Apa itu nafsu amarah? Nafsu yang membabi buta, nafsu yang kuat untuk melawan kepada Allah, nafsu yang kuat untuk durhaka kepada Allah, untuk berbuat maksiat, mungkar, dalalat, syai'at. Nafsu yang tak terkendali. Dan dengan puasa kita diwajibkan untuk membelenggu nafsu ini. Jadi hukumnya membelenggu nafsu amarah adalah wajib. Jangankan kita sedang puasa, bahkan sedang tidak puasa pun wajib kita membelenggu nafsu amarah seumur hidup kita, supaya kita naik kelas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apabila kita mampu membelenggu nafsu amarah, selanjutnya kita pun harus mampu menahan dan membelenggu nafsu lawamah atau mengendalikan nafsu lawamah. Apa itu nafsu lawamah? Nafsu yang lemah, mengerti tentang ibadah, tahu tentang apa itu ibadah dan maksiat, akan tetapi lemah untuk melaksanakan ibadah, sehingga dorongan nafsu amarah ini masih kuat untuk melaksanakan maksiat, untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun harus kita kendalikan dan kita tingkatkan kepada tingkatan yang ketiga, yakni nafsu mulhamah. Apa itu nafsu mulhamah? Nafsu yang tidak kokoh, nafsu yang terombang-ambing, kadang baik, kadang buruk. Dan nafsu ini mengerti tentang sifat, tentang penyakit iri, dengki, hasud, takabur, sombong. Akan tetapi nafsu ini tidak kokoh pendiriannya, mencela-mencela, STNJ, sholat terus, maksiat dalam. Ini pun harus kita kendalikan dengan ibadah puasa. Kalau kita sudah bisa mengendalikan 3 nafsu ini, nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah, maka puasa kita akan lulus. Karena kita akan meningkat kepada nafsu mutmainnah, yaitu nafsu ketenangan, ketentraman, kedamaian. Ada makan, gak ada makan kumpul. Ini slogan sering dipakai oleh anak-anak tongkrongan. Tapi bagi kita, ada uang, tak ada uang, sholat tetap terlaksana. Ada makan, tak ada makan, sholat harus tetap kita laksanakan. Ada harta, tak ada harta, zakat harus tetap kita tunaikan. Ini nafsu mutmainnah, ketenangan, kedamaian, kenyamanan akan kita gapai, akan kita dapatkan apabila kita memaknai puasa itu dengan sebenar-benarnya. Akan tetapi sebaliknya, apabila kita masih memelihara nafsu amarah, menumbuh suburkan di dalam diri kita nafsu amarah, memelihara nafsu lawamah, menumbuh suburkan nafsu lawamah, nafsu mulhamah di dalam diri kita, maka puasa kita bagaikan puasa anak TK, baru bisa menahan
lapar dan dahaga. Belum bisa menahan nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah. Dan di tiga tingkatan nafsu ini setan bersemayam. Dan tiga tingkatan nafsu ini adalah rumahnya setan, tempat tinggalnya setan. Maka kata Allah, di bulan Ramadan ini Allah membelenggu setan. Maksudnya kita sebagai hamba Allah yang membelenggu setan melalui tiga tingkatan nafsu ini. Apabila ketika kita melaksanakan ibadah puasa, amarah kita masih memuncak, emosi kita masih tinggi. Contoh kecil, di saat hendak berbuka puasa, istri menghidangkan kepada bapak makanan, minuman, dan makanan itu terlalu asin, kebanyakan garam, karena ibunya sedang puasa waktu masaknya. Kemudian bapak emosi, bapak marah, membabi buta, mengeluarkan kata-kata kasar kepada istri, menyakiti istri bapak. Berarti puasa bapak belum sempurna, baru bisa menahan lapar. Pun sebaliknya, kalau ibu di saat pagi hari bapaknya hendak berangkat kerja, lupa menitipkan uang saku untuk belanja takjil sore hari. Kemudian di perjalanan bapaknya ditelepon dengan nada yang emosi, marah-marah, membentak, bahkan mengeluarkan kata-kata cacian, makian kepada suaminya. Maka ibu pun puasanya belum sempurna, baru sekedar menahan lapar dan dahaga. Dan apabila nafsu amarah ini masih kita pelihara, apa bedanya kita dengan orang di luar sana yang tidak melaksanakan ibadah puasa? Apa bedanya kita dengan orang-orang di luar sana yang tidak yakin terhadap Allah, yang tidak yakin terhadap ketentuan Allah, yang tidak patuh dan taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka pantas kata baginda Rasul, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal nafas. Begitu banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa, akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus, karena masih memelihara nafsu amarah, masih memelihara nafsu lawamah, masih memelihara nafsu mulhamah. Dan apabila kita belum bisa mengendalikan, belum bisa membelenggu ketiga nafsu ini, Pak, amatlah rugi kita. Maka momen yang tepat di bulan suci Ramadan ini ada waktu 19 hari bagi kita untuk memperbaiki puasa kita. Apabila 9 hari yang lalu kita melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan asal puasa, dalam keadaan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, mari kita perbaiki puasa kita. Kita sempurnakan puasa kita. Kita belenggu nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah dalam diri kita, dan kita tingkatkan, kita tumbuh suburkan nafsu mutmainnah dalam diri kita. Hilangkan prasangka praduga kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita rasakan sangat sakit, hidup sulit, usaha sulit, keluarga tidak bisa diatur, untuk dapat makanan sangat sulit, akan tetapi jangan sampai kita tumbuhkan perasaan-perasaan suzon kita kepada Allah. Tumbuhkan ketenangan, kenyamanan dalam diri kita. Makan tidak makan, kita akan tetap hidup. Walaupun banyak harta, tidak akan kita bawa ke dalam kubur. Kita selama ini menikmati hidangan-hidangan,
kita selama ini mengusahakan rupiah, mengusahakan materi, toh semuanya itu berlalu. Makan yang kita makan berlalu, rupiah yang kita kejar-kejar setiap hari berlalu, hanya sekedar lewat, tidak ada yang abadi. Kecuali amal ibadah kita, kecuali amal perbuatan kita yang abadi, yang akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup di alam dunia ini singkat, akan tetapi beban yang amat kuat yang kita pikul. Bukan berarti Allah membebani kita yang meminta beban kepada Allah, kita yang memohon beban itu kepada Allah dengan meminta hidup di alam dunia. Ma'asyiral muslimin, jamaah besar al-Qur'an rahimahullah. Jangan sampai ketika Ramadan berlalu, kata baginda Rasul, rahimahur rajul, alaihi dakhala Ramadan summa salafa qabla ayyufar. Celaka bagi seseorang apabila masuk bulan suci Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu, Ramadan itu pergi, dengan dia dalam kondisi belum diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana cara kita untuk mengetahui apakah dosa kita sudah diampuni oleh Allah atau belum? Caranya adalah bisa sebelum Ramadan kita masih memiliki nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah, dan saat Ramadan tiba kita merasakan kenyamanan, kita merasakan kebahagiaan, kita merasakan nikmatnya puasa, nikmatnya sholat tarawih, nikmatnya tadarus Al-Quran. Dan ketika Ramadan berlalu, kita laksanakan semua rangkaian amal ibadah itu di bulan Syawal dan seterusnya, maka kita tidak tergolong orang-orang yang merugi, maka kita akan tergolong orang-orang yang beruntung dengan mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, momen yang amat berharga jangan sampai kita sia-sia, jangan sampai kita buang sia-sia, karena umur tidak ada yang tahu, entah esok atau lusa kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa-apa yang telah kita laksanakan di 9 hari yang lalu ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal ibadah kita, amal puasa kita, amal tadarus dan tarawih kita. Dan juga semoga apa-apa yang telah kita lakukan, yaitu berupa kelalaian, kekhilafan, kesalahan demi kesalahan kita, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga 19 hari ke depan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan pemahaman tentang agama, tentang pengertian puasa, tentang makna puasa, dan dibangkitkan nafsu mutmainnah dalam diri kita, yaitu nafsu ketenangan dalam ibadah, ketenangan dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur-syukur kedepannya kita mendapatkan nafsu radiyah, yaitu nafsu yang selalu tawakal, selalu pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun takdir Allah, apapun ketentuan Allah, diterimanya dengan lapang dada, diterimanya dengan penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi nafsu mardiyah, nafsu yang selalu mengutamakan yang sunnah, dianggapnya wajib, yang wajib lebih penting lagi, yang makruh dianggapnya haram, yang haram dianggapnya racun bagi kehidupan. Terlebih lagi kalau sudah menikah ke nafsu kamilah, nafsu ini hanya memikirkan Allah, cintanya kepada Allah begitu tinggi sehingga merupakan semua kenikmatan-kenikmatan dunia. Dan yang memiliki nafsu kamilah ini hanya sekelas Rasul dan para nabinya.
Dan semoga walaupun kita belum bisa meningkat ke nafsu radiyah, ke nafsu mardiyah, minimal kita duduk di kelas nafsu mutmainnah, sehingga Allah memanggil kita, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Semoga dalam kita duduk di kelas nafsu mutmainnah, kita mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan semoga kita dijadikan menjadi insan yang saleh, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, putra-putri yang saleh dan salehah, dan diberikan rezeki yang subur, makmur dan barakah. Dimudahkan segala urusan kita, dimudahkan segala usaha kita, dilancarkan rezeki kita, diberkahi segala kehidupan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa'afan ya karim ya dzalil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ala sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa ya mujib as-salim alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi wa yukafi majida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al dinana din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Islam al-muslimin wa imanan al-mu'minin wa niyatana niyatal mukhlisin wa amalana amal as-salihin wa dhunubana dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautan bil mutasyaddid rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa wudu'ana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qulana wa takhashana ta'birana wa ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ajratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma ahwina lana fi shafaratil maut wa najina minan nar wa fa'il hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار عزيز وغفر برحمتك يا أرحم الراحمين. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Apa yang telah kita kaji pada pagi hari ini semoga mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang telah kita panjatkan, kita utarakan kepada Allah, semoga dijabah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.